Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Hikmah akan menjelaskan sedikit kajian tentang tabi'in. Pertumbuhan dan perkembangan hadis pada masa tabi'in. Pada masa abad ini disebut masa pengendifikasian hadis, al-jam'u wa at-tadwin. Khalifah Umar bin Abdul Aziz 99 sampai 101 Hijriah, yakni yang hidup pada akhir abad 1 Hijriah, menganggap perlu adanya penghimpunan dan pembukuan hadis karena beliau khawatir lenyapnya ajaran-ajaran Nabi setelah wafatnya para ulama baik di kalangan sahabat maupun tabi'in. Maka beliau instruksikan kepada para gubernur di seluruh wilayah negeri Islam agar para ulama dan ahli ilmu menghimpun dan membukukan hadis. Masa tabi'in abad kedua sampai abad ketiga masa penyempurnaan. Pada masa ini terdapat banyak perbedaan bila dibanding masa sebelumnya. Ilmu hadis pada abad ini sudah mulai digunakan dengan maksimal, sekalipun dalam batas persyaratan lisan dan belum terbukukan secara sempurna. Perubahan itu nampak dalam beberapa hal berikut. Bila zaman sahabat, hafalan masih relatif kuat. Pada masa ini, kekuatan hafalan sudah mulai memudar. Sanad hadis mulai memanjang dan bercabang. Banyak sekte yang bermunculnya banyak sekte dan aliran yang menyimpang dari jalur yang dianut oleh para sahabat berdampak pada keontentikan hadis. Penghimpunan hadis pada abad ini masih campur dengan perkataan sahabat dan fatwanya. Berbeda dengan penulisan pada abad sebelumnya yang masih berbentuk lembaran-lembaran atau suhuf atau sahifah-sahifah, lembaran-lembaran yang hanya dikumpulkan tanpa klasifikasi ke dalam beberapa bab secara tertib. Pada masa ini udah dihimpun per bab. Materi hadisnya dihimpun dari suhuf yang ditulis oleh para sahabat sebelumnya dan diperoleh melalui periwayatan secara lisan baik dari sahabat atau tabi'in. Teknik pembukaan hadis pada periode ini sebagaimana disebutkan pada nama-nama buku tersebut, yaitu: pertama, al-musannaf. Dalam bahasa diartikan sesuatu yang tersusun. Dalam istilah yaitu teknik pembukaan hadis yang didasarkan pada klasifikasi hukum fikih dan di dalamnya mencantumkan hadis marfu, mauquf dan maqtu. Kedua, al-muwatta. Dalam bahasa diartikan sesuatu yang dimudahkan. Dalam istilah al-muwatta diartikan sama dengan musannaf, yaitu teknik pembukaan hadis yang didasarkan pada klasifikasi hukum fikih dan di dalamnya mencantumkan hadis marfu, mauquf dan maqtu. Ketiga, musnad. Dalam bahasa tempat sandaran, sedangkan dalam istilah adalah pembukaan hadis yang didasarkan pada para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Pusat-pusat pembinaan hadis. Tercatat beberapa kota sebagai pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis. Kota-kota tersebut yaitu Madinah al-Munawwarah, Makkah al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi dan Andalus, Yaman dan Khurasan. Dari sejumlah para sahabat pembinaan hadis pada kota-kota tersebut ada beberapa orang yang meriwayatkan hadis cukup banyak, antara lain Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar, Anas ibnu Malik, Aisyah, Abdullah ibnu Abbas, Jabir ibnu Abdillah dan Abi Sa'id al-Khudri. Pergolakan politik dan pemalsuan hadis. Pergolakan politik ini terjadi pada masa sahabat setelah terjadinya perang Jamal dan perang Siffin. Ketika kekuasaan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, akan tetapi akibatnya cukup panjang dan berlarut-larut dengan terpecahnya umat Islam ke dalam beberapa kelompok: Khawarij, Syiah, Muawiyah dan golongan mayoritas yang tidak termasuk dalam tiga kelompok tersebut. Pergolakan politik dan pemalsuan hadis ini secara langsung ataupun tidak
Pergolakan politik tersebut memberikan pengaruh terhadap perkembangan hadis berikutnya. Pengaruh yang langsung dan bersifat negatif ialah munculnya hadis-hadis palsu atau maudhu untuk mendukung kepentingan politiknya masing-masing kelompok dan untuk menjatuhkan posisi lawan-lawannya. Pengaruh yang berakibat positif adalah lahirnya rencana dan usaha yang mendorong diadakannya kodifikasi atau tadwin hadis sebagai upaya penyelamat dari pemusnahan dan pemalsuan sebagai akibat dari pergolakan politik tersebut. Ciri-ciri yang menunjukkan bahwa hadis-hadis itu palsu antara lain ada 4. Pertama, susunan hadis itu baik lafaz maupun maknanya janggal sehingga tidak pantas rasanya disebabkan oleh Nabi SAW, seperti hadis janganlah engkau memaki ayam jantan karena dia teman karibku. Isi maksud hadis tersebut bertentangan dengan akal, seperti hadis buah terong itu menyembuhkan segala macam penyakit. Isi maksud hadis itu bertentangan dengan nas Al-Quran dan atau hadis mutawatir, seperti hadis anak zina itu tidak akan masuk surga. Keempat, hadis tersebut bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran surah Fatir ayat 18. Pembukaan hadis pada masa tabi'in. Pada masa seleksi hadis, para ulama bersungguh-sungguh mengadakan penyaringan hadis yang diterimanya melalui kaidah-kaidah yang diterapkannya. Para ulama pada masa ini berhasil memisahkan hadis-hadis yang dhaif atau lemah dari yang sahih dan hadis-hadis mangkuf. Periwayatannya berarti pada sahabat dan yang maqtu terputus dari yang marfu. Sanadnya sampai ke Nabi SAW. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.